Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Fitria Usman dengan NIM 632005991. Saya Nova Trianti dengan NIM 632000638. Dan saya Feby Pertiwirianti dengan NIM 632000505. Di video kali ini kami akan membahas Mengenai tata cara penginputan data perusahaan dengan menggunakan aplikasi ABSS Premier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tata cara penginputan data perusahaan dengan menggunakan aplikasi ABSS Premier dengan sistem multi-currency atau menggunakan lebih dari satu mata uang. Oke, jadi di sini saya sudah punya contoh kasus perusahaan yang menggunakan konsep multi-currency. Nah, dari contoh kasus ini kita akan belajar bagaimana cara penginputan seluruh database serta transaksi yang terjadi di perusahaan ini ke dalam aplikasi ABSS Premier. Nah, sebelumnya teman-teman harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah menginstal aplikasinya, nih, kita bisa langsung buka. Nah, oke, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi ABSS Premier. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tampilan menu. Yang pertama ada menu open. Nah, menu open ini berfungsi untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada menu create. Ini digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian di sini ada explore. Ini berfungsi untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Kemudian di sini ada what's new. Ini berfungsi untuk menampilkan file HTML yang berisi tentang berita baru dalam versi ABSS. Kemudian yang terakhir di sini ada exit, ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, karena kita ingin membuat data perusahaan baru, jadi di sini kita pilih create. Nah, kemudian akan muncul tampilan welcome seperti ini. Kemudian kita bisa langsung klik next aja. Nah, oke, untuk tampilan ini kita bisa isi dengan data perusahaannya. Nah, untuk serial number sini ini kita kosongin aja karena kita masih menggunakan sistem trial. Oke, untuk datanya ini kita isi terlebih dahulu. Nah, oke, jadi kalau misalnya datanya sudah sesuai, kita bisa langsung klik next. Nah, ini merupakan tampilan dari tahun pembukuan atau periode akuntansi yang berjalan. Oke, di sini untuk pembukuannya kita lihat dulu. Oke, periode pembukuannya untuk perusahaan Pen Collection ini dimulai dari bulan Januari hingga Desember tahun 2020 dengan jumlah bulan periode akuntansi sebanyak 13 bulan. Oke, jadi di sini untuk current financial years-nya kita ganti jadi 2020. Untuk last month, ini untuk bulan terakhir periodenya kita Desember. Untuk version month-nya di sini kita ganti jadi Januari, karena dimulai dari bulan Januari. Kemudian untuk number of accounting periods, sini kita ganti jadi 13, karena nih, jumlah bulan periodenya 13 bulan. Oke, kalau misalnya sudah sesuai, ini kita bisa klik next. Kemudian ini ada tampilan untuk mengkonfirmasi ulang apakah periode pembukuan yang kita masukkan sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah, ini sudah sesuai ya, Januari 1 tahun 2020 sampai Desember 31 tahun 2020, kita bisa klik next. Nah, kemudian di sini ada pemilihan akun list yang nantinya akan kita gunakan. Nah, untuk opsi yang pertama, ini bisa digunakan untuk akun list yang telah disediakan oleh aplikasi ABSS. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih ini, berarti teman-teman bisa langsung menggunakan akun list yang telah disediakan oleh ABSS. Untuk yang opsi kedua ini, kita harus mengimpor akun. Nah, akun yang digunakan itu biasanya udah disimpan dalam suatu file yang bentuknya itu teks. Kemudian, untuk yang opsi ketiga ini, digunakan ketika kita ingin membuat akun list sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin akun list sendiri, teman-teman bisa menggunakan opsi yang ketiga ini. Tapi untuk kasus yang ini, saya akan menggunakan opsi yang pertama, yaitu menggunakan akun list yang telah disediakan oleh ABSS, kemudian kita klik next. Nah, oke, karena kita menggunakan akun ABSS yang telah disediakan oleh aplikasi ABSS, jadi di sini kita harus mengisi perusahaan apa yang kita jalankan. Nah, oke, untuk studi kasusnya di sini, Indonesia merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan baju pengantin. Oke. Untuk baju pengantin sendiri, berarti kita di sini untuk industry classification-nya kita pilih retail. Untuk type of business-nya kita di sini pilih bridal shop.
Oke, ini merupakan tampilan dari akun-akun list yang telah disediakan oleh ABSS. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, kita klik next. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan untuk menyimpan file perusahaan di komputer. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti lokasi penyimpanannya, kita bisa klik change di sini. Nah, oke. Karena sebelumnya saya sini udah buat folder, jadi kita ditaruh di sini aja filenya. Oke, kita save. Oke, kalau misalnya lokasi penyimpanannya sudah sesuai, kita bisa klik next. Oke, langkah terakhir ini kita pilih command center. Ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi ABSS Premier. Di sini ada banyak modul, yaitu ada modul account. Di sini ada menu-menu dari modul account, kemudian ada banking, kemudian ada sales atau penjualan, kemudian ada time billing, kemudian di sini ada purchase atau pembelian, kemudian di sini ada inventory atau persediaan, dan yang terakhir ada add file. Oke, untuk langkah yang pertama, di sini kita lihat terlebih dahulu apa yang harus setting. Di sini yang pertama, kita harus melakukan setting preference. Nah, oke, untuk setting preference sendiri, kita bisa langsung ke menu setup, kemudian kita pilih preference. Oke, di sini kita lihat yang harus diganti. Yang pertama ada tab, di tab system preference, yang harus dilakukan adalah checklist ideal in multiple currencies. Oke, kita cek, tabnya udah di sistem, kemudian kita pilih yang ideal in multiple currencies. Nah, kalau misalnya ada pemberitaan seperti ini, kita tinggal langsung klik OK. Oke, kemudian tab Windows Preference, unchecklist automatic spelling text. Oke, di Windows, kita unchecklist ini. Kemudian, di Sales Preference, checklist form duplicate. Kemudian kita harus buat termin 2/10 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Oke, ke tab Sales, kita pilih, kita checklist yang ini, kemudian kita ke setting termin. Nah, untuk termin di sini kita pilih in a given of days. Di sini kita pilih diskon day-nya 10. Untuk balance to days-nya kita pilih 30 dengan potongan diskon sebanyak 2%. Sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita ke tab Purchase Preference. Oke, di sini kita harus checklist form for duplicate. Nih, kita checklist yang ini. Kemudian, yang terakhir, ada di tab Security Preference. Buat user ID berdasarkan nama perusahaan. Oke, kita ke tab Security. Dan kita harus buat user ID. Jadi kita pilih menu yang ini. Kita klik. Dan kita klik New. User ID-nya kita tulis nama perusahaan. Jadi kita tulis pen aja. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya teman-teman di sini. Kalau misalnya sudah, kita klik OK. Nah, kalau semuanya sudah tersetting, ya, kita bisa langsung klik OK. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita lihat, kita harus setting currency list, yaitu mata uang yang nantinya kita akan gunakan. Di sini ada mata uang Indonesia, ada mata uang Amerika, dan Australia. Oke, untuk setup currency list, di sini kita bisa langsung pilih list. Kita pilih menu currencies. Oke, karena di sini ada banyak mata uang yang tersedia oleh ABSS, kita bisa hapus mata uang yang tidak kita pakai dengan cara kita klik dulu mata uang yang mau kita hapus, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih direct currency. Nah, karena untuk mata uang Australia di sini sudah tersedia, jadi kita udah nggak harus bikin. Sini kita harus setup mata uang lokalnya dulu, karena kita menggunakan mata uang lokal Indonesia, IDR. Makanya di sini kita pilih yang lokal ini, kemudian kita klik edit. Nah, oke, untuk currency code-nya di sini kita isi
IDR, currency name-nya di sini Indonesia, untuk exchange rate-nya di sini 1, dan currency simbolnya Rp. Jadi kita isi dulu. Ini untuk IDR. Untuk namanya rupiah. Exchange rate-nya 1, untuk simbolnya di sini kita pakai Rp. Kita pilih currencies. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk lokalnya sudah diganti. Kemudian, karena kita menggunakan 3 mata uang dan Indonesia, karena Australia sudah ada, jadi kita harus buat mata uang baru, yaitu mata uang Amerika. Caranya, kita klik New. Sini untuk currency code-nya kita isi dengan USD. Kita klik Tab. Kita isi dengan United States Dollars. Oke. Untuk currency simbolnya kita isi US dollar. Kemudian kita klik OK. Untuk exchange rate-nya di sini kita isi dulu. Untuk United States sini exchange rate 14.000, dan untuk Australia di sini kita isi 10.000. Oke, Australia kita bisa klik edit. Kita isi exchange rate-nya menjadi 10.000. Oke, kita klik OK. Untuk USD-nya kita ganti jadi 14.000. Oke. Nah, karena sudah sesuai, kita bisa klik close. Nah, oke, untuk step selanjutnya di sini kita bisa lihat kita harus setting akun. Oke, untuk setting akun sendiri di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ada hapus akun, kemudian ada edit akun, dan yang ketiga ada pembuatan data akun. Kita mulai dari hapus data akun terlebih dahulu. Di sini ada 3 harus dihapus, ya. Untuk akun sendiri kita klik menu account, terus kita pilih menu account list. Nah, ini merupakan tampilan menu-menu yang disediakan oleh ABSS. Nah, karena kita ingin melakukan penghapusan akun, nih kita cari yang pertama akun yang harus dihapus adalah payroll check account. Kita cari dulu. Ini kita hapus. Nah, cara ngapusnya itu kita bisa klik 2 kali. Atau kita bisa klik anak panah kecil yang di sini. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa langsung klik kanan. Kemudian kita delete account. Oke, sudah terhapus. Kemudian kita lanjutkan untuk penghapusan akun yang lainnya. Kalau misalnya semuanya sudah terhapus, kita kemudian lanjut ke edit data akun. Jadi ada beberapa akun yang namanya ataupun nomor akunnya harus diubah. Jadi ini data akun yang lama, yang ini kita ubah menjadi data akun yang baru. Untuk yang pertama di sini kita harus mengubah check account menjadi cash IDR. Kita cari dulu check account-nya. Ya. Nah, untuk mengedit data akun sendiri kita bisa klik account list yang mau kita edit, kemudian kita klik edit. Atau kita bisa klik anak panah kecil ini, atau bisa juga dengan klik 2 kali. Nah, oke. Untuk check account di sini kita ganti menjadi cash IDR. Untuk nomor akunnya tidak berubah. Jadi kita ubah namanya aja. Kita klik OK. Kemudian dilanjut untuk pengeditan data akun yang lainnya. Kalau misalnya pengeditan data akunnya sudah dilakukan semua, kita lanjut untuk pembuatan data akun yang baru. Ini ada data akun yang harus kita buat. Nah, untuk cara pembuatan data akunnya di sini kita bisa klik New. Klik New. Untuk pembuatan akun yang pertama, di sini ada akun tab-nya bank. Jadi kita pilih dulu akun type-nya di sini bank. Kemudian untuk nomor akunnya di sini kita pakai 1/2120. 1/20. Kemudian kita klik tab. Kemudian di sini untuk akun name-nya kita isi jadi cash USD. Oke, karena di sini kita menggunakan currency USD, jadi kita harus setting currency-nya di tab details. Kemudian kita ganti currency-nya menjadi USD. Nah,
Kita bisa langsung klik OK. Kemudian, setelah penginputan data cash akun yang tadi, terus kita klik OK, nanti akan otomatis dibuat cash USD untuk yang exchange dengan currency-nya itu rupiah. Nah, di sini sudah sesuai, jadi pembuatan ini akan otomatis membuat juga akun yang ini. Nah, karena untuk akun tab-nya di sini masih sama-sama bank, jadi kita untuk yang akun exchange ini kita harus mengganti akun tab-nya menjadi bank. Oke, karena sini masih belum bank, jadi kita harus edit ininya. Ganti bank. Oke. Oke, untuk pembuatan data akunnya bisa dilanjutkan untuk pembuatan data akun yang lainnya. Untuk akun list yang tadi telah kita input, hapus maupun kita edit, sini akan kelihatan di sini teman-teman. Kalau misalnya udah sesuai, kita bisa klik close. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita harus melakukan setting data pajak, job list, kategori list, dan price level. Nah, sebelum masuk ke setting ini, kita harus melakukan yang namanya link account. Nah, untuk link account sendiri, kita bisa klik menulis di sini, terus kita pilih currencies. Nah, untuk link account yang dimaksud sini adalah ini. Jadi akun-akun apa aja yang saling berhubungan. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, karena untuk yang mata uang rupiah sini sudah terinput, jadi kita bisa langsung klik OK. Kita harus melakukan penginputan link account untuk mata uang yang lainnya. Di sini kita mulai dari Australian Dollars dulu. Kita klik Edit. Kemudian kita masuk ke Receivable Account. Untuk di sini kita harus isi yang ini dulu, bank account-nya. Bank account-nya di sini kan masih cash IDR. Karena ini Australian Dollars, jadi kita ganti jadi cash yang AUD. Kita klik ini. Kemudian untuk ini kita pilih yang trade debtors. Nih, kita pilih yang AUD. Oke, ini kita checklist semua. Oke, untuk yang ini kita isi dengan freight collected. Terus untuk yang ini kita isi dengan customer deposit. Ini. Kemudian untuk yang ini kita pilih discount given. Dan yang terakhir di sini kita isi dengan flat fees collected. Oke, akunnya harus seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah disesuaikan, kita harus melakukan penginputan link account untuk tab payable account. Jadi kalau receivable account ini, payable account kita ganti lagi. Karena di sini kita masih menggunakan cash IDR, karena ini Australian dollar. Jadi kita ganti jadi cash AUD. Yang ini kita pilih creditors yang AUD. Kemudian kita klik yang ini. Dan untuk yang ini kita isi dengan freight paid. Misalnya yang ini kita pilih deposit paid. Nih. Dan yang ini kita isi dengan discount taken. Dan yang terakhir di sini kita isi dengan yang paid. Oke. Jadi akunnya seperti ini teman-teman ya. Yang receivable yang kayak gini, yang payable kayak gini. Kalau misalnya sudah sesuai, kita klik OK. Nah, kita lanjut untuk penginputan link account yang selanjutnya. Kita klik Edit. Kemudian, ini kita ganti karena ini United States Dollar, jadi kita ganti jadi USD. Oke. Ini trade debtors yang USD. Ini kita checklist. Ininya masih sama ya teman-teman seperti yang tadi. Sini kita pilih collected. Ini kita di sini pilih customer deposit. Ini kita pilih discount given. Ini kita pilih flat fees collected. Sini kita ganti jadi cash USD. Ininya diganti jadi creditors USD. Oke, ininya
ganti jadi freight paid. Dan ini kita ganti jadi cash deposit paid. Dan di sini kita isi dengan discount taken, isi dengan fees paid. Oke, ini ya teman-temannya, udah sesuai. Kemudian kita klik OK. Ini kita klik close. Oke, karena kita sudah melakukan link account, jadi kita bisa langsung melakukan setting data pajak. Data pajak, job list, kategori list, dan price level. Di sini kita mulai dari data pajak terlebih dahulu. Di sini ada pajak PPN, pajak pertama nilai dengan nilai 10%. Untuk data pajak, sini kita bisa klik menulis. Kemudian kita pilih text code. Nah, karena ini belum ada data pajak untuk yang PPN, kita bisa membuat data pajak baru. Tapi di sini saya hanya ingin mengeditnya aja. Jadi biar nggak perlu bikin baru lagi. Ini bisa kita edit, kita pakai yang ini aja. Kita klik edit. Kemudian untuk text code-nya kita ganti jadi PPN. Untuk description-nya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya di sini 10%. Oke, kalau misalnya sudah sesuai, kita klik OK. Nah, sudah ada ya. Jadi bisa kita klik close. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk setting job atau pekerjaan. Nah, job di sini ada untuk produk dan juga service atau jasa. Nah, untuk job sendiri kita bisa menggunakan menulis dan kita pilih jobs atau pekerjaan. Nah, karena ini belum ada, jadi kita bisa klik new. Nah, untuk job number di sini kita bisa isi dengan yang P dan S untuk produk dan service. Nah, kita mulai dengan P dulu. Klik tab. Kemudian untuk job name-nya di sini kita ganti jadi produk. Nah, karena kita harus buat dua, jadi kita bisa langsung klik new di sini. Untuk yang service atau jasa. Oke, kalau misalnya udah, kita klik OK. Nah, udah ada ya. Udah sesuai, kita klik close. Kemudian, kita harus lakukan penginputan kategori. Di sini ada kategori untuk lokal dan juga overseas. Oke, untuk kategori masih sama menggunakan akun list. Kemudian kita pilih ini, kategoris. Nah, karena juga masih kosong, kita klik new. Untuk kategori ID-nya di sini kita pilih L. Pilih L. Kemudian untuk kategori name-nya di sini kita tulis lokal. Kita klik new lagi untuk buat yang O. Persis. Kita klik O. Persis. Kalau misalnya sesuai, kita klik OK. Ini kita close. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan price level. Nah, untuk price level untuk yang level A, di sini ada IDR. Untuk level B, di sini ada US dollar. Nah, kalau misalnya yang C, di sini ada Australian dollar. Nah, untuk price level, kita masih menggunakan menu yang sama, menulis. Kemudian kita pilih custom list dan field names. Kemudian kita pilih price level. Nah, untuk level A, di sini kita ganti jadi IDR. Untuk yang level B kita ganti jadi USD, yang level C kita ganti jadi AUD. Dan kita klik OK. Selanjutnya, di sini kita harus melakukan penginputan data card list. Jadi untuk card list ini, di sini ada customer atau pelanggan, kemudian ada supplier atau pemasok, di sini ada employee atau karyawan dan juga personal. Nah, untuk tata caranya di sini kita bisa menggunakan menu card file, kemudian kita pilih menu card list. Oke, karena ini masih kosong, kita mulai untuk penginputan customer terlebih dahulu. Ya, ada 3 customer yang harus kita input. Kita pilih di tab customer, kemudian kita klik new. Nah, untuk nama customer sendiri, di sini kita mulai dari Vina Store.
Nah, oke. Karena Finastor ini menggunakan currency IDR, jadi di sini kita pilih IDR. Dan untuk selling detailnya di sini kita ganti jadi no default. Kemudian di sini kita ganti jadi IDR karena Finastor menggunakan currency IDR. Oke, untuk text code-nya di sini kita ganti jadi PPN. Ya, kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa klik OK, kemudian kita lanjutkan untuk penginputan data customer dan yang lainnya. Kita lanjut ke untuk penginputan supplier. Jadi untuk penginputan supplier di sini sama seperti penginputan customer, bedanya kita masuk ke tab supplier yang ini, kemudian kita klik new. Card tab-nya nanti akan ganti jadi supplier. Untuk supplier yang pertama di sini kita input butik Indonesia. Oke, kita klik tab. Di sini namanya 001. Ya, benar. Untuk alamatnya di sini kita Jalan Pegangsaan Timur. Oke, untuk currency yang digunakan juga masih IDR. Jadi ini masih tetap IDR. Untuk buying details di sini kita ganti jadi non default dan untuk text code-nya di sini kita ganti jadi PPN. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa klik OK. Ini customer ada Finastor, supplier ada Butik Indonesia, kemudian kita melakukan penginputan untuk karyawan atau employee. Yang ini. Kita masuk ke tab employee, kita klik new, kemudian di sini kita input Aisyah, dan kita klik tab. Untuk ini kita ganti jadi E001. Untuk alamatnya masukkan. Oke, kalau misalnya sudah selesai kita klik OK. Kemudian kita lanjut untuk penginputan yang personal. Kita ke tab personal, kemudian kita klik new. Nah, untuk data sendiri kita pakai ini, kita input, ini kita isi. Nah, karena si Nova ini nggak ada card ID dan juga alamat, jadi kita kosongin aja. Kita bisa klik OK. Nah, untuk yang customer dan supplier bisa dilanjut untuk penginputan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa klik close. Kemudian di sini kita masuk ke setup account opening balance, yaitu penginputan saldo awal akun. Jadi untuk penginputan saldo awal akun di sini kita klik menu setup, kemudian kita pilih balance, kita pilih account opening balance. Nah, oke. Untuk penginputan ini, saldo yang di bawah ini harus 0. Baru bisa dikatakan balance. Jadi ini kita harus masukkan terlebih dahulu. Untuk penginputan yang dalam mata uang yang ini, kasih USD ini, nanti akan muncul motif seperti ini. Dan ini kita bisa klik calculate now. Kita klik OK. Kemudian, ini seharusnya untuk yang ketika kita melakukan penginputan cash yang USD, yang ini, nanti akan secara otomatis terinput nominal untuk yang akun yang exchange-nya. Cuman kalau misalnya ini tidak secara otomatis terisi, jadi kita bisa input secara manual. Kita ketik aja jadi 14 juta. Kemudian kita bisa lanjut untuk penginputan yang lain. Oke, kalau misalnya seluruh saldo awal yang telah terinput dikatakan balance, jadi amount left to be allocated-nya ini harus 0. Kalau misalnya sudah 0, itu artinya saldo awal yang dimasukkan sudah balance. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke penginputan customer balance, yaitu saldo awal untuk piutang. Nah, untuk penginputan saldo awal ini, kita bisa menggunakan menu yang sama, yaitu di setup. Kemudian kita klik balance, kemudian kita pilih yang customer balance, karena ini piutang. Nah, di sini ada list customer sesuai dengan currency-nya. Misalnya USD ada ini,
Kalau misalnya Audi ada ini, yang IDR ada ini. Oke, kita mulai dengan penginputan yang Finastore. Ini kita klik, kemudian kita klik Add Cell. Nah, ini kita tap. Kemudian untuk nomor invoice-nya di sini ada INV 001. Kita isi. Kemudian untuk tanggalnya di sini 27 Desember 2019. 7. Yes. Untuk nominal di sini 5 juta. Kemudian untuk jobnya di sini ada S dan untuk kategorinya sini L. Jadi kita pilih jobnya ini S. Untuk kategorinya sini kita pilih L. Nah, ini PPN-nya kita hapus. Kita ganti jadi NT. Untuk kategorinya sini kita ganti lagi jadi lokal. Kita isi lagi jadi lokal. Oke, kalau misalnya sudah sesuai datanya, kita bisa klik record. Nah, kalau misalnya muncul tampilan seperti ini, itu artinya saldo piutang yang diinput sesuai dengan yang ada di saldo awal yang telah kita input tadi. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa klik OK. Itu artinya saldo kita balance. Kemudian kita lanjut untuk penginputan yang selanjutnya. Di sini untuk ada Big M dan juga MOA. Caranya kita bisa klik ini, kemudian kita pilih yang mau kita pilih dari Big M, kita klik ini, use customer, kemudian kita klik Add Cell. Kemudian kita isi. Nah, oke, kalau misalnya semuanya telah terinput, nanti akan muncul tampilan nominal piutang yang telah terinput di sini. Kita bisa klik yang lain untuk Finastore, terinput ya. Untuk yang Big M, sudah terinput. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik close. Baik, untuk step selanjutnya yaitu penginputan saldo hutang. Yang bisa teman-teman lihat di studi kasus supplier balance untuk Butik Indonesia dengan nomor invoice BI001 dengan tanggal 31 Desember 2019, balance-nya 7 juta, jobnya produk atau P, dan kategorinya L atau lokal. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih menu setup, lalu teman-teman pilih balance, lalu teman-teman klik supplier balance, lalu teman-teman pilih jenis currency-nya sesuai dengan data supplier yang ada di studi kasus. Kita pilih untuk Butik Indonesia saja. Lalu teman-teman klik add purchase. Dengan tampilan seperti ini, teman-teman klik tab. Nah, untuk yang diisi itu di tanggal ini, terus di supplier invoice, lalu tax-nya diisi. Setelah itu job dan kategorinya juga diisi. Setelah semua sudah terisi, teman-teman klik record. Ini untuk tampilan data hutang yang sudah diinput. Selanjutnya adalah penginputan persediaan barang yang bisa teman-teman lihat di studi kasus inventory opening balance. Untuk item nomor WD dengan nama white wedding dress dengan kuantiti 4, unit cost Rp3.900.000 dengan akun 12310. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih menu inventory, lalu pilih item list, lalu teman-teman klik new. Nah, yang teman-teman harus isi itu item number, name, lalu teman-teman klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Teman-teman isi untuk buying details-nya, yaitu teman-teman isi di unitnya, itu pieces, terus tax kodenya NT, untuk selling detailnya juga price-nya diisi sesuai dengan studi kasusnya, lalu untuk tax kode yang di selling juga diisi. Setelah semua terisi, teman-teman klik OK. Baik, ini untuk tampilan data persediaan yang sudah diinput, lalu teman-teman klik close saja. Selanjutnya yaitu penginputan saldo persediaan barang. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih menu inventory, lalu pilih count inventory. Pada bagian counted, ini teman-teman isi secara manual sesuai jumlah persediaan barang yang ada di studi kasus.
Ini yang kuantitinya 4, 8, 5, 10, 20. Teman-teman isi bagian content ini, teman-teman klik adjust inventory, lalu klik continue saja, lalu klik opening balance. Kemudian di langkah ini, teman-teman masukkan HPP dari masing-masing barang pada kolom unit cost. Setelah terisi, teman-teman klik OK saja.